Masih membahas seputaran kolam koi ya guys. Project kali ini kita memperbaiki kebocoran pada kolam minimalis ukuran 2x3 meter ini. Sekaligus kita merenovasi bak kolam yang nantinya bak akan menjadi ukuran 3x3 meter. Kedalaman kolam ini adalah 60 cm. Langsung saja guys, yang pertama saya akan membahas kebocoran kolam ini. Mencari sumber kebocoran pada kolam dengan dinding semen seperti ini sebenarnya tidak terlalu rumit dibanding kolam yang dilapisi keramik atau granit. Seperti pada kolam ini, setelah kita lakukan tes air tanpa menyalakan pompa, kita sudah menemukan sumber kebocoran yang ada pada saluran pipa skimmer. Apa penyebab bocor ini? Seperti video saya sebelumnya, saya sudah pernah membahas cara pemipaan bottom drain dan pipa backwash. Kesalahan pada kolam ini adalah pipa skimmer yang terhubung dengan pipa bottom drain ditanam di tanah berada pada bawah coran lantai ini. Agar dapat dimengerti buat Anda yang baru atau newbie tentang kolam, apa itu bottom drain? Bottom drain adalah pipa hisap yang berada di dasar kolam, tepatnya di tengah as bak kolam yang terhubung ke ruang filter 1 atau chamber pertama. Pipa skimmer adalah pipa hisap untuk permukaan air yang terhubung ke filter 1 atau chamber 1. Skimmer ini fungsinya untuk membersihkan kotoran yang ada di permukaan air yang dialirkan ke ruang filter. Pipa backwash adalah pipa pembuangan kolam. Pipa ini bisa berada pada bak kolam dan pada ruang filter kolam. Ketiga jenis pemipaan kolam ini semua tertanam di dasar kolam atau coran lantai kolam. Cara pemasangan yang salah maka akan berakibat fatal yang menyebabkan kebocoran kolam. Kesalahan pada kolam ini adalah pipa skimmer ini hanya ditanam di tanah atau tepat berada di bawah cor lantainya. Hanya sebagian pipa yang terkena cor yaitu pipa masuk dan keluar pada chamber setebal coran lantai. Karena pipa ini sering dibuka dan tutup saat pembersihan kolam, pipa ini menjadi sering bergerak dan bocor yang tadinya sedikit bisa menjadi membesar karena tekanan air. Untuk mencegah hal ini, di saat pengecoran seluruh pipa yang berada pada lantai kolam harus ikut tercor. Untuk menekan biaya atau mengirit bahan material, Anda dapat memisahkan atau melakukan menanam pipa pada tanah namun tetap dicor setebal 5 cm dari keseluruhan sisi pipa yang Anda bisa lihat pada video ini. Setelah itu, lakukan pengecoran lantai kolam. Lanjut ke permasalahan kolam ini. Setelah titik kebocoran kolam ini saya cor dan lantai kolam ini juga saya naikkan menjadi 5 cm setebal lantainya. Sebelum melakukan pengacian atau melapisi waterproofing, saya mengerik sisi pipa setebal 3 mm seperti ini. Fungsinya di sini agar daya rekat acian lebih tebal dan waterproofing bisa lebih meresap di sisi pipa. Lakukan hal ini pada pemipaan kolam sebelum diaci, baik untuk pipa pada lantai maupun dinding kolam. Setelah masalah kebocoran sudah aman, saya lanjut ke renovasi kolam. Awalnya bentuk kolam ini rumit ya guys, karena terhalang septic tank yang berada dekat pada kolam. Sisa halaman rumah yang terbatas terpaksa membuat kolam di lokasi ini. Mungkin pekerja atau pembuat kolam yang pertama tidak ingin mengambil risiko sehingga membuat bentuk kolam seperti ini. Namun saya ada solusi untuk hal ini. Kita bisa membuat septic tank menjadi berada pada dasar kolam. Agar aman, lubang sedot kita beri pipa setinggi melebihi batas air kolam. Untuk mempercantik, pipa saya balut semen dan membentuk menjadi batang pohon dan memberi hiasan patung bangau seperti ini. Beri hiasan batu kali agar terlihat seperti nyata di alam ya guys. Cara ini bisa Anda coba buat yang ingin membuat kolam namun memiliki masalah seperti ini. Agar lebih aman di saat pengecoran, beri besi wire mesh sebagai tulangan corannya. Demikian penjelasan saya tentang kolam ini. Semoga pengalaman saya ini bisa bermanfaat dan ada ilmu tambahan yang Anda dapatkan dari video ini.
Mari dukung channel ini dengan like, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar dapat kabar terbaru dari channel ini. Salam Artesis.